Selamat datang di channel Volley Talk, membahas volley dengan santai. Jadi, pertama kenalin namaku Adit. Di channel ini, aku mau ngomongin tentang volley, berbincang-bincang tentang volley dengan kalian semua, dan berbagi informasi tentang volley yang ada di Indonesia dan di dunia. Jadi, channel ini aku buat karena aku iri dan melihat bagaimana perkembangan bola volley di Indonesia itu, terutama di konten itu volley hanya berisi tentang highlight atau informasi-informasi atau konten-kontennya itu sederhana banget gitu. Kalau kita bandingin dengan olahraga-olahraga yang udah populer di luar sana, volley itu untuk dunia berkonten masih jauh. Belum ada pundit-pundit ataupun orang-orang yang ngomongin volley secara teknis ataupun secara informasi di dunia paling depan terutama ya. Kalau kita pulau udah bertebaran, kita lihat di mana-mana. Basket pun juga udah ada. Dan kemudian badminton pun juga udah lumayan banyak. Jadi tujuanku buat channel ini tuh untuk mengembangkan ekosistem perbola volley di Indonesia. Apalagi kalau kalian tahu di tahun 2025 nanti akan ada FIFA Men's World Cup Championship yang di kesempatan kali ini tuh Indonesia ngajuin gitu loh buat jadi tuan rumah. Jadi kalau kita kembangin komunitas bola volley di Indonesia, aku yakin banget kalau komunitas volley di Indonesia bisa lebih besar daripada yang ada saat ini. Ya itulah alasanku singkat kenapa buat channel volley tentang volley talk ini. Kita ngebahas volley dengan santai, gak usah terlalu emosi atau gak terus ngotot ya. Jadi santai aja gitu. Oke, untuk video pertama kali ini tadi itu alasanku, dan sebenarnya aku bingung buat video apa untuk video pertama ini. Jadi untuk itu aku ingin membagikan informasi dulu tentang volley karena banyak orang yang FOMO gitu, karena volley lagi naik-naik dan kemudian banyak orang yang ikut-ikutan kayak Megawati yang di Korea yang sedang naik-naik, dan banyak orang sekali yang ikut-ikutan dan komen, dan mereka tuh belum tahu tentang volley. Aku juga masih sedikit ilmu tentang volley, tapi di sini aku mau bagiin informasi yang dasar gitu, yang mungkin kalian tahu atau aturan-aturan apa aja yang ada di volley. Jadi kalian kalau komen, kalau mau komentari atau kritik bisa tahu alasannya gitu. Pertama-tama mari kita mulai dengan apa itu volley. Volley itu olahraga bergu yang dimainkan oleh dua tim, di mana setiap tim berisi 6 orang di atas lapangan dengan tujuan untuk menjatuhkan bola di area lawan dan melindungi agar bola tidak jatuh dari area sendiri. Volley ini pertama kali ditemukan di Amerika oleh seorang profesor namanya William J. Morgan. Nanti tahunnya ada di sini karena aku lupa tahunnya tahun berapa. Yang jelas untuk volley modern sekarang ini jumlah set atau poin kemenangannya itu 25 dengan sistem BO5 atau 3 kali kemenangan. Itu tadi sedikit tentang volley, kemudian kita lanjut yang saja itu teknik dasar. Untuk teknik dasar yang pertama kita mau ngomong tentang service. Jadi di olahraga manapun service itu digunakan untuk memulai pertandingan. Begitu juga dengan di volley. Service terdiri dari dua macam, yaitu service bawah dan juga service atas. Untuk service bawah sendiri biasanya diajari ketika kita pertama kali bermain volley dan biasanya digunakan oleh pemula-pemula. Teknik service yang kedua adalah service atas. Service atas ini biasanya digunakan oleh pemain-pemain yang sudah pro karena service atas ini lebih berbahaya daripada service bawah. Service atas juga memiliki beberapa jenis, mulai dari service atas biasa, kemudian force serve, dan yang terakhir serve yang keras yaitu jump serve. Teknik yang kedua adalah passing. Passing digunakan untuk mengembalikan bola dari lawan yang kemudian digunakan untuk menyusun serangan dan juga menjaga bola agar tidak terjatuh di area sendiri. Passing ini juga dibagi menjadi dua teknik, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Spike adalah pukulan tajam, menukik, dan keras ke arah area lawan dengan tujuan untuk mendapatkan poin. Spike ini juga ada banyak sekali macamnya ya, mulai dari power spike, pipe spike, block hot, quick attack, hingga slide. Dan ada juga salah satu yang kalau dapat poin itu sangat nikmat sekali, itu train atau tipuan. Setelah kita membahas tentang spike, kita lanjut ke counternya, yaitu adalah block atau teknik dasar yang keempat. Block ini adalah upaya untuk kita menghadang spike atau serangan dari lawan. Block ini juga ada dua jenis, yaitu block kill
yaitu teknik block yang digunakan untuk menghentikan langsung bola serangan dari lawan atau juga dengan soft block, yaitu membuat bola yang kencang dipukul lawan menjadi lebih soft jika pemain-pemain yang ada di area belakang bisa menerima bola tersebut dengan nyaman. Dan teknik terakhir adalah teknik yang cukup sulit untuk dikuasai oleh pada saat pemula, tapi kalau teknik ini berhasil, luar biasa kerennya itu adalah pancake. Pancake itu gerakan di mana pemain bola voli menjatuhkan tangannya untuk meraih bola voli yang hampir menyentuh lantai. Jadi teknik ini adalah teknik defense yang sulit, bahkan pemain-pemain profesional juga belum tentu lancar melakukannya karena ini memang sulit, tapi ketika berhasil ini luar biasa sekali kerennya gitu. Tadi kita udah membahas tentang pengertian volley, sejarah volley secara singkat, kemudian teknik dasar juga secara singkat. Lanjut nih kita ngomong bahas tentang posisi-posisi yang ada di dalam bola volley. Jadi ada beberapa posisi yang ada dalam volley atau role gitu ya dalam bola volley sendiri, permainan bola volley. Role atau posisi yang pertama yaitu adalah setter. Setter ini posisi yang tentunya paling banyak memegang bola di lapangan karena dia adalah yang bertugas untuk mengumpan. Biasanya dia dipilih karena punya umpan yang bagus ya. Jadi setter ini bertugas untuk mengatur serangan agar bisa menembus ataupun mengelabui bloker lawan. Ada banyak banget setter-setter yang hebat di dunia. Contohnya ada Mika Christiansen, Bruno Lesendi, hingga di Indonesia itu ada nama Nizar Zulfikar, Ardo Zulfikri. Dan masih banyak lagi setter-setter dunia ini yang punya kemampuan hebat. Posisi yang kedua adalah posisi outside hitter atau pemain yang berada di sisi luar lapangan. Jadi biasanya pemain ini berada di sisi luar dan bertugas untuk melakukan receive atau penerimaan bola pertama dari service juga. Dan ada banyak sekali outside hitter terkenal yang mungkin sedang download adalah duo Jepang Yuki Ishikawa dan Ran Takahashi. Kemudian juga ada Tyler Sander dulu. Sekarang juga ada salah satu hitter yang sangat mengerikan dari Polandia yaitu Wilfried Leon gitu. Dan masih banyak di Indonesia sendiri juga ada nama-nama seperti Farhan Alim, Fahri, dan masih banyak lagi itu. Jadi mereka itu posisinya semuanya outside hitter. Kemudian setelah tadi kita membahas outside hitter, di posisi ketiga kita akan membahas opposite hitter lain yaitu. Tapi bedanya di sini opposite adalah yang benar-benar dikhususkan untuk menyerang. Dan biasanya sangat jarang sekali untuk melakukan receive service karena mereka benar-benar diperuntukkan untuk fokus menyerang. Ada banyak banget pemain-pemain hebat di posisi ini, ada Revanon Wolke, Diman Saputra, Anderson, dan ada Eugene Seda juga. Kemudian di posisi selanjutnya itu ada middle blocker. Sebenarnya tugas utama dari middle blocker itu melakukan blok atau menghadang serangan dari lawan. Jadi middle blocker ini biasanya berada di posisi tengah di bagian depan dan mereka akan menghadang serangan-serangan lawan gitu, dan sering juga mereka melakukan spike cepat atau quick spike yang itu merupakan ciri khas mereka juga. Selain quick spike juga slide dan sering juga sebagai umpan atau tipuan. Ada beberapa middle blocker hebat yang terkenal di dunia seperti Nicolas Igo, kemudian Lucas dari Brasil. Kemudian di Indonesia ada nama Indra Kurniawan hingga juga Margian Saputra. Yang selanjutnya posisi terakhir yaitu adalah libero. Jadi libero ini emang pemain spesialis bertahan ya kalau kalian yang belum tahu. Dan biasanya dia menggunakan seragam atau baju yang berbeda gitu agar menandakan bahwa dia itu emang pemain bertahan gitu. Libero ini cukup unik karena ketika dia ada di rotasi depan, dia akan digantikan oleh middle blocker. Dan ketika middle blocker ada di rotasi belakang, akan digantikan oleh libero. Tapi libero ini tidak akan melakukan service. Jadi libero ini akan menggantikan middle blocker setelah mereka selesai service dan poinnya sudah mati gitu kan. Kemudian libero ini juga tidak boleh menggunakan passing atas di area 3 meter. Jadi libero ini harus berlompat kalau ingin melakukan passing atas di area 3 meter. Ada banyak banget contoh libero hebat yang ada di dunia. Kita sebut dari libero yang saya suka itu ada Junior Gerbedikov, kemudian ada Eric Soji, di Indonesia sendiri ada nama Farid Raka, Indri Adi, Pravojo juga. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang pengertian secara singkat, teknik dasar singkat, posisi-posisi yang ada di volley. Ini mungkin yang agak ribet, tapi juga dasar merupakan dalam rotasi dalam volley. Jadi kalian perlu tahu kalau di sepak bola itu kan ada posisi nomor 1 itu kiper, kemudian nomor 10 adalah playmaker, nomor 9 adalah penyerang tengah. Di bola volley juga ada tepatnya seperti gambar di atas ini. Dan ketika permainan bola volley dimulai, mereka akan melakukan rotasi searah jarum jam gitu kan, biar adil, ada di depan, ada yang di belakang. Tapi itu adalah rotasi dasar. Pada umumnya posisi bola volley untuk pemula itu seperti di gambar ini. Tapi ketika kalian udah benar-benar masuk arah pro itu udah banyak sekali variasi-variasi posisi yang menempatkan agar mereka itu mudah melakukan receive, melakukan defense, mudah melakukan penyerangan dan sebagainya. Jadi volley itu sangat kompleks tergantung bagaimana strategi dari pelatih gitu kan.
Oke, itu tadi singkat aja pembahasan tentang teknik-teknik dasar yang ada di volley. Terima kasih yang udah mau dengerin, dan kalau kalian mau beri kritik atau saran agar channel ini lebih maju, kalian bisa tulis di komentar gitu kan, biar aku jadi lebih semangat dan kita semua memajukan komunitas-komunitas volley yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau kalian punya ide konten yang menarik gitu, apa yang mau ada lagi di channel ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah meluangkan waktu, yang udah nonton gitu kan. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi di Volley Talks, membahas volley dengan santai.